Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini akan kami presentasikan dengan judul presentasi kami analisa laporan keuangan dan model perencanaan keuangan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu dengan saya sendiri Mulida, ada Kak Felicia Tanjil, Mas Reza Hardiansah, dan Mas Rahman Anindito, serta Kak Sri Utami, dan Kak Maulidinia Istighfar Agdani. Untuk slide pertama yang akan dijelaskan oleh Kak Felicia dengan judul Concept of Corporate Finance. Silakan Kak Felicia dengan segala hormat. Terima kasih. Kita masuk ke bab pertama, boleh di next. Ya, jadi untuk yang pertama ini kita bahas soal the concept of corporate finance. Jadi corporate finance ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan, namun juga dapat dipergunakan untuk bisnis-bisnis dalam skala yang berbeda. Namun tujuan utamanya itu tetap untuk memaksimalkan profit perusahaan secara efektif dan efisien. Boleh di next. Oke, jadi dalam corporate finance ini, seorang manajer itu ada 3 basic question yang harus dijawab dan harus dianalisa. Yang pertama itu adalah apakah investasi jangka panjang yang akan dilakukan untuk perusahaan dalam tujuannya untuk mencapai profit secara efisien dari segi cost. Nah, yang kedua adalah dari mana modal investasi jangka panjang tersebut akan didapatkan. Apakah ada modal dari perusahaan itu sendiri ataukah akan mencari pinjaman dari investor lain. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana operasional harian di perusahaan tersebut akan dijalankan untuk meningkatkan nilai perusahaan itu dari hari ke hari. Nah, dalam menjawab 3 pertanyaan dasar ini, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Boleh di next, Kak? Ya, yang pertama itu adalah capital budgeting. Jadi dalam proses perencanaan dan pengelolaan investasi jangka panjang di perusahaan tersebut, ada yang disebut dengan capital budgeting. Ini adalah di mana seorang manajer tersebut akan mengidentifikasi peluang-peluang yang ada yang bernilai lebih besar daripada cost yang harus dikeluarkan, atau dalam kata lain ya mencapai profit untuk perusahaan tersebut. Nah, hal yang harus diperhatikan untuk seorang manajer ini adalah bukan hanya berapa banyak uang yang diproyeksikan akan perusahaan tersebut dapatkan, tapi juga kapan mereka akan menerima cash tersebut. Jadi seorang manajer keuangan itu harus bisa mengevaluasi dari segi ukuran, waktu, bahkan resiko dari penerimaan cash dari hasil investasi tersebut. Ini adalah esensi utama dari capital budgeting. Yang kedua adalah capital structure. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan bagi seorang manajer itu adalah melakukan analisa terhadap investasi jangka panjang, di mana perusahaan tersebut bisa memperoleh dan mengelola pembiayaan. Jadi capital structure ini merupakan kombinasi atau mixture dari hutang dan modal jangka panjang yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan tersebut. Nah, 2 hal yang harus diperhatikan dalam capital structure ini adalah yang pertama, berapa banyak modal yang diperlukan dan proporsi hutang dan modal yang akan digunakan perusahaan tersebut. Dan yang kedua adalah sumber dana yang paling bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga adalah working capital management. Jadi ini adalah pengelolaan aset jangka pendek dan juga liabilitas jangka pendek, seperti hutang supplier. Nah, mengelola working capital ini adalah kegiatan harian perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang cukup untuk kelancaran kegiatan operasional hariannya. Juga untuk memastikan tidak adanya gangguan-gangguan yang bisa menghalangi perusahaan tersebut dalam mencapai profit tujuannya. Nah, beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam mengelola working capital ini adalah yang pertama, berapa banyak cash dan persediaan yang harus disediakan dari hari ke hari. Yang kedua adalah bagaimana kita mau menjual produk kita secara kredit. Nah, jika iya, maka persyaratan yang akan diberikan itu akan dijual kepada siapa. Yang ketiga adalah bagaimana cara mendapatkan modal jangka pendek tersebut. Nah, yang keempat, jika kita melakukan pinjaman jangka pendek, itu bagaimana terms dan tenornya. Kita juga harus melakukan analisa mana yang paling menguntungkan untuk perusahaan pastinya. Nah, boleh di next, Kak.
Nah, goals dari financial management adalah yang pasti untuk perusahaan. Kita mau supaya perusahaan itu bisa survive, dan yang pasti kita mau menghindari kebangkrutan. Yang ketiga adalah kita mau bisa mengalahkan kompetisi yang ada, memaksimalkan penjualan dan profit, meminimalisir cost, dan juga kita mau pertumbuhan pendapatan yang stabil. Nah, tapi untuk mencapai hal-hal tersebut pasti ada memiliki seorang manajer keuangan itu akan memiliki kesulitan. Contohnya, jika perusahaan itu mau meningkatkan penjualan, maka yang sebetulnya kita bisa dengan mudah menurunkan harga atau kita melonggarkan syarat pemberian kredit. Tapi kita juga bisa dengan menghindari kebangkrutan dengan tidak melakukan pinjaman apapun. Nah, atau tidak dengan kata lain kita tidak mengambil resiko apapun dan sebagainya. Namun hal itu bukanlah yang diinginkan oleh perusahaan, karena kalau misalnya kita memaksimalkan profit, maka otomatis kita juga akan mendapatkan peningkatan resiko. Nah, dalam satu perusahaan, manajer dan stockholders tentunya memiliki kepentingan masing-masing. Misalnya dalam hal perencanaan investasi yang akan memberikan impact kepada harga saham atau nilai perusahaan, yang pastinya juga akan meningkatkan resiko perusahaan. Nah, stockholders di sini mungkin juga akan setuju dengan rencana-rencana tersebut, tapi juga akan mendapatkan perlawanan dari si manajer tersendiri, karena mungkin si manajer keuangan ini akan merasakan ada dampak negatif bagi manajemennya. Nah, namun jika keputusan untuk investasi tersebut tidak diambil, maka manajemen dan perusahaan itu akan kehilangan valuable opportunity atau yang dinamakan dengan agency indirect cost. Nah, jadi kesimpulannya, agency indirect cost ini merupakan cost yang timbul dari adanya konflik kepentingan antara manajemen dan stockholder. Boleh di next, Kak? Nah, selanjutnya ini adalah the importance of cash flow. Nah, jadi untuk menjalankan proses investasi ataupun operasional hariannya, maka perusahaan ini perlu mendapatkan cash flow. Nah, entah dia mendapatkan itu dari penjualan surat berharga atau misalnya dia mendapatkan investasi dari investor pihak ketiga. Nah, setelah dia mendapatkan cash tersebut, maka dia akan melakukan pembelian aset, baik itu current aset maupun fixed aset. Setelah itu, dia akan melakukan kegiatan operasional untuk menghasilkan cash. Nah, setelah dia mendapatkan return berupa cash, maka perusahaan itu akan membayar pajak ke pemerintah dan membagikan ke stakeholders. Setelah itu, cash yang tersisa akan kembali diinvestasikan, dan juga dari sisa tersebut perusahaan memiliki pilihan untuk bisa membagi dividen kepada investor dalam bentuk bunga. Nah, boleh di next, Kak. Boleh di next, Kak? Tunggu sebentar. Ya. Oke, jadi untuk yang selanjutnya ini ada financial market. Jadi market itu basicnya adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, kemudian di financial market ini ada dua fungsi utama. Yang pertama adalah primary market. Jadi primary market ini adalah tempat di mana perusahaan itu menjual share-nya untuk pertama kali, atau biasa kita sebut sebagai IPO. Nah, harga yang ditawarkan pada market ini itu tetap. Nah, transaksinya itu di pasar ini ada antara perusahaan dan juga investor. Kemudian fungsi dari primary market ini adalah menukarkan surat berharga dari perusahaan tersebut untuk mendapatkan cash yang dapat digunakan untuk modal usaha perusahaannya. Nah, ada dua tipe transaksi. Yang pertama itu adalah public offering. Jadi dalam public offering ini ada proses underwriting untuk menentukan harga saham yang ingin dijual ke pasar.
Kemudian yang kedua ini ada private placement. Nah, di tahap ini itu tidak memerlukan proses underwriting karena dijual ke spesifik investor. Nah, untuk yang kedua itu ada secondary market. Nah, di pasar ini ada antara investor dan investor atau biasa kita sebut sebagai pasar aftermarket. Nah, keuntungan dari investor ini itu tidak diberikan secara langsung kepada perusahaan penerbit surat berharga tersebut. Nah, harga di pasar ini juga cenderung fluktuatif tergantung dari supply dan demand harga saham tersebut. Nah, esensi dari corporate financial ini akan tercermin pada financial statement yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Mulida. Silakan. Yang akan dijelaskan oleh Mas Rahman Anindito. Silakan Mas Rahman Anindito. Ya, terima kasih Mbak Mumu. Oke, selamat malam semuanya. Pada bab ini saya dan Mbak Mumu akan mencoba menjelaskan mengenai laporan keuangan perusahaan. Boleh next, Mbak? Oke, pada dasarnya kalau dalam bukunya Jordan atau Westerfield dan Rose itu menjelaskan sebenarnya dari sisi US GAAP ya, dengan standar akuntansi berupa US GAAP, di mana kita melihat financial statement dalam US GAAP itu sebenarnya ada beberapa, yaitu pertama balance sheet, yang kedua income statement, yang ketiga adalah equity statement, dan yang terakhir adalah financial cash flow statement. Sementara kalau di Indonesia sendiri kita kan mengenal standar akuntansi kita adalah dalam PSAK. PSAK sendiri ini sebenarnya mengarah kepada IFRS, di mana laporan keuangan kita terdiri dari dari 5 item, di mana yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yang kedua adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, dan keempat laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini dalam menganalisa laporan keuangan digunakan untuk kepentingan corporate finance adalah hal yang paling krusial, di mana kita menggunakan dasar laporan keuangan dalam menganalisa kepentingan atau keperluan untuk melihat seberapa besar sih valuasi yang bisa kita gunakan dalam suatu perusahaan. Jadi dalam laporan pertama nih, laporan posisi keuangan misalnya, di mana kita melihat sebenarnya di situ di sisi aset itu ada berapa besar kekayaan memiliki perusahaan. Yang kedua, di mana aset itu sebenarnya adalah isinya berupa laporan aset, laporan liabilitas, dan laporan ekuitas. Di mana aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi penambahan suatu aset itu akan di sisi debit, sementara untuk penambahan liabilitas dan ekuitas akan di sisi kredit. Begitu pula sebaliknya jika ada pengurangan. Nah, sementara di dalam laporan posisi keuangan sendiri, kita harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, mengenai likuiditas, di mana semakin liquid itu akan dicatat pertama atau hal utamanya akan dicatat dahulu. Selanjutnya yang kedua adalah liabilitas dan ekuitas, atau yang biasa disebut juga kita lihat antara debtor atau sebenarnya adalah kreditor dibandingkan dengan shareholders, di mana nanti hak dan kewajibannya siapa yang akan terpenuhi terlebih dahulu. Yang terakhir ada value versus cost. Nah, ini kita akan jelaskan dalam slide selanjutnya. Nah, sedangkan untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, ini adalah sebenarnya laporan yang bentuknya kita kumpulkan dalam suatu periode tertentu. Nah, pada umumnya sih memang 1 tahun atau satu periode pelaporan akuntansi atau 12 bulan ya. Nah, di sini kita juga harus memperhatikan mengenai standar perlakuannya atau standar akuntansi yang digunakan. Di mana tadi kalau dalam buku yang kita gunakan adalah menggunakan US GAAP, sementara di Indonesia sendiri kita menggunakan PSAK, atau di beberapa negara di dunia juga akan menggunakan IFRS. Nah, ada beberapa asumsi juga yang kita harus perhatikan di sini, yaitu mengenai non-cash transaction, di mana kita sebenarnya melihat mungkin suatu net income atau suatu laba perusahaan itu seolah-olah besar, padahal sebenarnya itu adalah kebanyakan transaksi non-cash. Atau bagaimana juga kita melihat komparasi antara waktu dan biaya. Di mana waktu dan biaya, di mana semakin kita menunda sesuatu, contohnya adalah itu biaya akan bisa semakin tinggi, atau sebaliknya, di mana kita menunda sesuatu, biaya akan menurun. Itu konteksnya misalkan ada komoditas. Komoditas itu kan biasanya akan berubah-ubah, atau fluktuasi di kurs. Kurs itu juga biasanya berubah-ubah. Nah, itu yang kita harus consider di sana. Sementara secara umumnya, lebih mudahnya kita lihat sebagai pendapatan dikurang beban adalah sebenarnya laba atau rugi. Jika pendapatan lebih besar, maka itu akan laba untuk di suatu perusahaan. Sementara jika bebannya lebih besar, maka hasilnya akan rugi.
Nah, untuk laporan yang ketiga yang kita lihat sebenarnya adalah laporan perubahan ekuitas, di mana sebenarnya ini untuk memperlihatkan penurunan atau kenaikan aset bersih selama periode tertentu. Jika pengukurannya 6 bulan, jika pengukuran secara kuartal ataupun setahun, itu akan memperlihatkan sebenarnya seberapa besar sih perubahan nilai ekuitas suatu perusahaan di sana. Nah, biasanya hal yang kita lihat di sini adalah net working capital, atau secara gampang kita lihat adalah aset lancar dikurangi aset liabilitas jangka pendek. Jadi kita memperlihatkan sebenarnya nanti jika aset itu lebih besar atau liabilitasnya itu lebih besar, itu akan mengarah kemana. Nah, selanjutnya di sini memperlihatkan jelas bahwa kepemilikan bersih dari pemegang saham. Jadi pemegang saham bisa melihat sebenarnya nilai investasinya di suatu perusahaan itu nilainya berapa saat ini berbanding dengan investasi yang dia dia investasikan lah ya, atau berapa besar kepemilikannya. Yang terakhir adalah yang cukup krusial adalah mengenai laporan arus kas, di mana arus kas ini sendiri sebenarnya ada dua basis kalau dalam PSAK, di mana kita bisa melihat secara direct atau indirect. Nah, itu akan menghasilkan informasi yang sama pada akhirnya, namun pengungkapannya akan berbeda ketika di aktivitas operasi. Nah, laporan arus kas ini memperlihatkan seberapa besar kemampuan kas suatu perusahaan sebenarnya, karena memperlihatkan kas basis. Sementara kan kalau kita membentuk laporan keuangan itu sebenarnya membentuk dengan accrual basis, jadi adanya yang sebenarnya non-cash transaction pun masih tercatat. Nah, sedangkan ketika melihat laporan keuangan laporan arus kas, maka kita akan memperlihatkan tuh sebenarnya berapa sih sebenarnya nilai kas yang digunakan, baik untuk operasi, untuk investasi, maupun untuk pendanaan. Sedangkan untuk part yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan, di mana ini sebenarnya hanya menjelaskan informasi berupa pengungkapan dari item-item yang laporan-laporan sebelumnya kita ungkapkan. Misalnya dari laporan posisi keuangan itu ada item apa aja, laporan laba rugi itu ada item apa aja, ada akun-akun apa aja di sana. Nah, itu akan dijelaskan dalam catatan laporan keuangan, termasuk untuk komitmen, untuk kontingensi, di situ akan diungkapkan. Nah, mungkin habis ini bisa next selanjutnya, slide selanjutnya, Mbak. Nah, ini secara detail kita akan coba menjelaskan di mana sebenarnya kriteria utama atau konten utama dari laporan posisi keuangan atau balance sheet ya, mungkin kalau dalam US GAAP. Nah, aset itu sebenarnya sama dengan liabilitas dibanding ekuitas. Jadi ini persamaan standar akuntansi di mana kenaikan aset sama dengan harusnya berbanding dengan kenaikan liabilitas dan ekuitas. Jadi kalau aset kita bertambah, liabilitas berkurang, otomatis ekuitas harus naik. Ini hanya persamaan matematika sebenarnya. Nah, aset sendiri terdiri dari dua. Di sini ada aset lancar dan aset tidak lancar untuk mengukur suatu kemampuan perusahaan. Nah, liabilitas pun juga sama, liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang kita harus lihat di sini misalkan liabilitas jangka pendeknya itu lebih rendah daripada aset jangka lancarnya, maka perusahaan ini bisa dikategorikan cukup baik. Nah, sementara untuk di ekuitas sendiri terdiri dari modal saham, saldo laba, dan penghasilan komprehensif lainnya. Nah, selanjutnya untuk likuiditas. Likuiditas yang ini adalah untuk memperlihatkan sebenarnya seberapa liquid suatu aset itu bisa akan dijadikan kas atau jadi uang tunai di masa akan datang. Nah, kenapa kita memisahkan antara aset lancar dan tidak lancar? Karena aset lancar itu akan dapat dikonversi dalam bentuk kas dalam waktu 1 tahun. Sementara untuk yang tidak lancar akan lebih dari 1 tahun. Begitu pula dengan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Liabilitas jangka pendek kita akan harus memenuhi kewajibannya kita dalam jangka pendek itu atau kurang dari setahun. Sementara untuk liabilitas jangka panjang akan kita penuhi dalam lebih dari 1 tahun. Nah, itu yang membuat asumsi penting ketika dalam membuat laporan posisi keuangan, di mana yang paling liquid akan kita catat terlebih dahulu seperti kas, seperti piutang, persediaan. Sementara untuk yang tidak lancar seperti fixed asset ataupun aset lainnya, deferred dan segala macamnya itu akan dicatat dalam aset tidak lancar. Nah, asumsi selanjutnya adalah liabilitas dibanding ekuitas atau yang tadi saya sampaikan seperti kreditur dibanding dengan shareholders. Nah, haknya ini akan berbeda ketika suatu perusahaan akan mengalami kendala atau masalah, misalkan suatu hari nanti akan butuh PKPU atau butuh likuiditas. Suatu hari itu nanti akan likuidasi. Nah, ketika itu, hak dari kreditur akan lebih diutamakan dibandingkan dengan hak pemegang saham. Jadi ketika misalnya likuidasi, nah itu hak ini akan dipenuhi dulu nih untuk si kreditur. Nah, setelah itu sisanya, jika ada sisa itu pun juga, baru itu akan dibagikan kepada shareholders. Nah, itu yang menjadi analisa penting kalau kita mau jadi investor nih misalkan di suatu perusahaan. Karena hak kita mungkin kalau sebagai investor atau pemegang saham itu akan dipenuhi paling akhir. Bahkan terkadang ada tanggung renteng kewajiban yang harus kita penuhi sebagai pemegang saham.
Nah, yang terakhir adalah value dibanding cost. Nah, value dibanding cost ini sebenarnya kalau di PSAK yang saat ini kita gunakan di Indonesia, yaitu nilai wajarnya. Sebenarnya ada beberapa instrumen keuangan yang harus kita catat dalam bentuk nilai wajar. Sementara kalau di US GAAP tadi, dengan US GAAP itu sama sekali nggak ada menggunakan fair value. Mereka menggunakan semuanya historical cost atau waktu biaya perolehan, waktu pertama kali beli berapa sih gitu. Misalkan dia nyatat obligasi, beli obligasi, nah waktu belinya tuh berapa. Sementara kalau di PSAK atau yang kita gunakan di Indonesia itu kita mencatat harus fair value-nya sebenarnya berapa nilai wajarnya di market. Nah, seperti hal itu akan membuat jadi perbedaan signifikan, terutama untuk aset keuangan. Oke, Mbak, boleh lanjut. Nah, ini Mbak Mumu coba akan menjelaskan item-item apa aja sih yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Baik, terima kasih Pak Rahman Anindito. Nah, di sini kita akan menjelaskan untuk yang tadi sebelumnya dijelaskan oleh Pak Rahman. Di sini kita bisa melihat ya di sini adanya aset lancar. Di mana di aset lancar tersebut terdiri dari 2 poin, yaitu 2 poin kas dan piutang. Kenapa adanya kas dan piutang? 2 poin tersebut dikarenakan lebih cepat dikonversi menjadi kas atau uang tunai. Nah, begitu juga dengan liabilitas dan ekuitas, liabilitas jangka pendek. Dari sini terlihat kan, jadi di sini kita bisa langsung mengkonversikan jadi uang tunai dengan jangka pendeknya itu bawah di bawah selama 1 tahun begitu. Dan begitu juga dengan yang di bawahnya aset tidak lancar, dan ini di sini jangka waktu di atas 1 tahun, begitu juga dengan liabilitas jangka panjang. Jadi dia tuh di atas 1 tahun untuk adanya uang tunai begitu. Jadi di sini ada perbandingannya ya, bisa dilihat bersama-sama untuk aset lancar poinnya apa aja, kas dan bank, piutang usaha, dan pihak berealisasi, pihak ketiga, piutang dan lain-lain. Pihak ketiga neto dan persediaan pajak yang dibayar di muka, uang muka, aset lancar lainnya. Jadi di sini udah kelihatan ya untuk aset lancar poinnya apa-apa saja. Dan terdapat ada 2 poin yang sangat penting, yaitu kas dan piutang. Kenapa adanya kas dan piutang? Kita itu jadi point of interest dari produk dari case tersebut, yaitu dengan adanya kas dan piutang, dana tersebut dapat dikonversi menjadi kas atau uang tunai yang lebih cepat, yaitu dengan jangka jarak maksimal 1 tahun atau di bawah 1 tahun begitu. Atau memang Pak Rahmat Anindito bisa menjelaskan lebih maksimal lagi juga boleh ditambah Pak. Gitu. Sudah cukup Mbak Mumu, terima kasih. Oke, mungkin boleh lanjut slide berikutnya Mbak. Ya, Mbak Mumu, boleh jelasin nih komponen yang ada di ekuitas kira-kira ada apa aja? Di sini saya akan menjelaskan juga adanya komponen di ekuitas, yaitu modal saham dan nilai nominal. Di sini kita sudah melihat ya adanya penjelasan dengan jumlah sahamnya di 31 Desember 2022 ya Pak Rahman Andito, yaitu sebesar 62 miliar. Nah, di sini minus nih, karena di 30 Juni 2023 enggak minus sih, bertambah ya. Bertambah, mohon maaf sebelumnya, di 30 Juni 2023 udah bertambah. Jadi perusahaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa perusahaan ini sangat maju ya, karena di tahun 31 Desember 62 miliar, sedangkan di 30 Juni 2023 212 miliar ya, Pak Rahman Anindito. Iya, betul. Jadi Nah, ada penambahan modal di sana. jadi di sini kita bisa langsung menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut untuk bisa dikategorikan perusahaan maju ya, dan Ya, berkembang ya. mendapat laba yang sangat lumayan besar gitu. Betul. Oke, boleh tolong next Mbak. Oke, Untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya bisa dijelaskan oleh Pak Rahman Anindito ya Pak. ya. Nah, jadi ini lanjut untuk yang laporan kedua mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Ada beberapa komponen yang kita harus perhatiin di sini. Yang pertama adalah standar akuntansi. Nah, tadi kalau dalam bukunya Ross itu disebutin kan dia pakai US GAAP ya. Sementara di Indonesia kita pakai PSAK yang mengacu ke IFRS. Jadi pengakuan pendapatan dan bebannya pun juga cukup signifikan. Jadi ketika kita menganalisa laporan keuangan itu, kita harus memperhatikan dulu nih, sebenarnya dia memakai standar akuntansi yang mana. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mengenai non-cash.
Non-cash di sini sebenarnya banyak transaksi atau account-account yang kita sajikan dalam laporan laba rugi itu berbentuk non-cash, yaitu depresiasi, amortisasi, dan semua yang accrual basis dan deferred itu adalah bentuknya non-cash. Jadi ketika misalkan nih kita melihat, oh sebenarnya ini suatu perusahaan ini laba, contoh kita ambil Garuda kemarin, labanya besar-besaran nih, ternyata sebenarnya itu adalah laba non-cash. Nah, hal-hal kayak gitu yang perlu kita perhatikan. Jadi sebenarnya non-cash itu mungkin akan baik dan masuknya dengan komponen ke returning juga atau ke saldo laba, namun sebenarnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi cash-nya itu akan tetap berkurang atau tidak sebesar itu karena kebanyakan transaksi atau keuntungan ya bahkan itu bentuknya adalah non cash. Misalkan unrealized dari kenaikan nilai investasi atau keuntungan berupa misalnya pembayaran atau penalti. Nah, itu hal-hal kayak gitu yang mungkin sebelumnya nggak ada cash-nya, jadi nggak bisa digunakan juga sebenarnya untuk di masa akan datang. Nah, yang selanjutnya adalah waktu dan biaya. Nah, tadi juga sempat kami sampaikan di depan bahwa perbedaan waktu ini bisa menghasilkan perbedaan biaya, baik itu kenaikan atau penurunan. Jadi, ketika mengambil analisa, kita harus menentukan period of time-nya tuh di mana nih. Cut off-nya di mana sih sebenarnya suatu beban atau suatu biaya yang akan kita keluarkan di masa akan datang, itu di poin di mana. Karena akan memunculkan mungkin ada opportunity cost, ada sunk cost di masa akan datang. Nah, yang terakhir adalah persamaan matematikanya sebenarnya untuk melihat sebenarnya suatu laba rugi itu ujungnya hasilnya laba atau rugi, yaitu pendapatan dikurangi beban. Ya untuk beberapa perusahaan yang di awal di mana kalau pendapatannya itu kan biasanya awal masih baru berdiri itu kecil. Nah, bebannya nanti akan lebih besar daripada pendapatannya, itu akan rugi-rugi di awal. Nah, hal-hal kayak gitu mungkin kalau udah berlangsung bertahun-tahun kita bisa melihat sih sebenarnya ada anomali nggak sih, biasanya 5 tahun belakangan ini dia rugi tiba-tiba untung. Nah itu analisa-analisa yang perlu kita perhatiin sih di depan, atau kebalikannya biasanya untung tiba-tiba jadi rugi. Nah itu hal-hal itu yang perlu kita perhatikan. Oke, boleh next Mbak. Nah ini contohnya mungkin Mbak Mumu akan jelasin lagi nih kira-kira laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tuh apa aja sih isinya gitu. Silakan Mbak Mumu. Terima kasih Pak Rahman itu. Di sini kita akan menjelaskan adanya beban pokok untuk laba kotor. Untuk laba kotor di sini terdapat di 30 Juni 2022, laba kotornya 11 miliar ya. Nah, untuk 30 Juni 2023, benar Kak? 2023 4 miliar. Nah, adapun poin-poinnya udah dijabarnya di bawahnya. Untuk pendapatan lain-lain, beban penjualan, beban umum, dan administrasi. Di sini juga udah dijelaskan ya. Dan untuk laba sebelum manfaat, beban pajak penghasilan, itu bisa dijelaskan oleh Pak Anin itu bisa membantu dikit untuk laba kotornya. Iya, jadi laba kotornya kalau dilihat dari atas kan sebenarnya kalau dari contoh ini kita lihat di mana pendapatan perusahaannya awalnya berapa, lalu beban untuk mendapatkan pendapatan itu yang berkaitan langsung itu dengan pendapatan itu berapa, itu akan menghasilkan laba kotor. Nah, setelah itu ada beban-beban nih, jadi ada beban-beban operasional lah ya, bentuknya seperti administratif ataupun selling gitu ya, ataupun beban penjualan. Nah, itu ada beberapa beban itu akan mengurangi yang menghasilkan laba sebelum pajak. Nah, di dalam bukunya Jordan Westerveld sama si Ross ini juga menjelaskan salah satu poin yang harus kita lihat adalah perpajakannya, di mana corporate income tax kadang kalau di sini mungkin contohnya masih kosong ya, tapi sebenarnya kita harus memperhatikan sebenarnya jika analisa kita nggak bisa berhenti dari laba sebelum pajak karena pajak suatu negara atau suatu ya setiap negara itu akan berbeda-beda, jadi kita tergantung kita menganalisa dari mana nih. Jangan-jangan sebelumnya setelah perpajakan ternyata jadi minus itu sangat memungkinkan ketika misalnya dia punya pajak yang dari tahun-tahun sebelumnya belum dibayarin. Nah, itu mesti harus ditambahin. Nah, hal-hal kayak gitu. Nah, pada akhirnya kita akan melihat sebenarnya laba tahun berjalannya berapa. Di situ yang memperlihatkan sebenarnya kemampuan perusahaan dalam 1 tahun untuk menghasilkan laba itu berapa. Sementara untuk penghasilan komprehensif lainnya sih sebenarnya itu adalah yang berasal dari komponen-komponen pendapatan komprehensif lainnya seperti aktuaris gitu-gitu dan misalkan imbalan pasca kerja, nah itu diperhitungkan dalam sebagai penghasilan komprehensif lainnya. Oke, boleh next kalau gitu Mbak. Oke,
untuk laporan perubahan ekuitas dari Mbak Mumu mau jelasin atau dari saya aja nih? Terima kasih Pak Irman. Ini saya jadi kita kalau kita yaitu adanya aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Jadi dia itu aset lancar dikurang kewajiban jangka pendek. Untuk hal tersebut yaitu positif jika aset lancar, kewajiban jangka pendeknya. Kas tersedia 1 tahun ke depan akan lebih besar dibandingkan kas yang akan dikeluarkan. Bisa di next, Kak. Saya untuk aset lancar dikurang kewajiban jangka pendek. Oke, jadi sebenarnya mungkin maksudnya di sini kalau di buku kan kita harus menghitung net working capital ya, kalau melihat dalam komponen ekuitasnya. Nah, ini contoh yang tadi Mbak Mumu show ini yang dijelasin yaitu sebenarnya kita untuk memperlihatkan berapa sebenarnya ekuitas milik suatu perusahaan. Tapi Iya. kalau untuk net working capital sendiri kan sebenarnya kita menghitungnya dari aset lancar dikurangi dengan liabilitas jangka pendek. Jadi jika aset lancarnya lebih besar, maka itu akan net working capital-nya akan lebih besar gitu, akan makin besar gitu. Nah, itu mencerminkan berarti kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya akan lebih baik dan juga nilai value dari perusahaan semakin tumbuh itu juga terlihat dari net working capital yang semakin besar. Untuk yang dilanjutkan oleh Pak Antoni, itu ada 3 poin: aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Untuk hal tersebut, silakan Pak Abdurrahman dijelaskan. Oke, kan tadi salah satunya yang kita harus perhatikan adalah mengenai cash flow yang kita perlu analisa. Nah, di sini kita gunain dari laporan arus kas. Nah, laporan arus kas sendiri sebenarnya ada 3 aktivitasnya, hanya 3 sih sebenarnya, yaitu operasional, investasi, dan pendanaan. Ini kalau dikutip dari PSAK sih sebenarnya aktivitas operasional itu aktivitas paling utama nih, penghasilan utama pendapatan perusahaan dan aktivitas yang tidak masuk dalam aktivitas investasi dan pendanaan. Jadi kita harus memisahkan kapan suatu aktivitas itu masuk ke operasional, investasi, dan pendanaan. Sementara untuk aktivitas investasi yaitu aktivitas perolehan dan pelepasan aset tidak lancar serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Karena kas sendiri dalam laporan arus kas dihitung paling terakhir nih. Nah, untuk aktivitas pendanaan sendiri adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas dalam pinjaman perusahaan. Nah, jadi kita memperlihatkan di sini semua transaksi yang berbentuk kas. Untuk transaksi-transaksi non-cash, itu maka akan kita harus keluarkan atau kita rekonsiliasi lah. Kita perhitungkan kalau non-cash ini nggak akan masuk ke dalam laporan ini. Nah, hasilnya jika aktivitas operasional ini positif, maka itu memperlihatkan bahwa bisnis perusahaan ini sebenarnya menguntungkan atau ya cukup baik ya, karena kan dari bisnis yang dia lakukan sehari-hari ini menghasilkan arus kas yang positif. Sementara kalau dia negatif, maka antara dia baru tumbuh ataupun sebenarnya dia bebannya ini kebesaran nih karena aktivitas operasional lebih besar. Sementara untuk aktivitas investasi dan pendanaan ini berbeda, membacanya dengan operasional. Kalau investasinya ini meningkat atau maksudnya pengeluaran uang yang lebih besar untuk aktivitas investasi, ini manfaatnya mungkin dalam jangka panjang, nggak dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, karena mungkin dia beli aset tetap nih, bentuknya mesin, kah, nah itu akan bisa kita rasakan manfaatnya ke depan-depannya. Nah, sementara untuk aktivitas pendanaan ini bentuknya adalah mungkin pinjaman atau pembayaran dividen atau penambahan modal dari pemegang saham. Nah, ini kita record di dalam hal ini. Nah, semua hal ini kita harus mengeluarkan non-cash seperti kayak tadi depresiasi, amortisasi, yang tadi disebut dalam laporan laba rugi itu kita harus keluarkan dahulu nih, deferred dan accrual basisnya kita harus take out untuk menghasilkan sebenarnya berapa kemampuan kas suatu perusahaan sih dalam waktu satu periode tertentu. Ya, mungkin lanjut nih. Bisa kasih lihat contohnya nih Mbak Mumu, nanti mungkin akan menjelaskan. Nah, di sini kita bisa melihat contoh dari arus kas dari aktivitas operasional ya. Di sini sebenarnya minus ya, karena di 30 2022 arus kasnya itu
7 miliar, 7 miliar ya, sebesar 7 miliar kurang lebihnya. Namun di 30 Juni 2023, di sini 162 miliar. Jadi suatu perusahaan tuh minus. Jadi kita bisa menganalisa dari poin-poin tersebut nih, apa yang kurang dari perusahaan tersebut. Nah, begitu juga dengan arus kas dari aktivitas investasi. Nah, di sini juga kita melihat ya, dari sebelumnya itu 30 Juni 2022, yaitu 13 miliar. Dan untuk 30 Juni 2023 sebesar 8 miliar. Untuk arus kas dari aktivitas pendanaan, di sini juga kita bisa melihat yang sebelumnya 30 Juni 2022, di sini ada 4 miliar. Namun di sini plus nih ya, jadi perusahaan ini di sini sedikit meningkat dan sangat meningkat ya Pak Rahman Anindito. Jadi di 30 Juni 2023 untuk kas aktivitas pendanaannya, jadi dia tuh ada plus di sini dari sebelumnya 4 miliar meningkat menjadi 37 miliar. Gitu. Next. Ya, next. Baik, untuk slide ketiga, yaitu commodity analysis dan trend analysis yang akan dijelaskan oleh Mas Reza Hardiansah. Untuk Mas Reza Hardiansah, kita persilakan. Ya, terima kasih Mbak Bungu. Oke, ya jadi memang dari tadi yang sudah dijelaskan sama rekan-rekan kita itu sebenarnya ada based on dari analisisnya ya. Nah, sebenarnya analisis itu ada bentuknya nih. Bentuknya itu ada common size analysis dan trend analysis. Nah, common size analysis ini melibatkan konversi semua item dalam laporan keuangan perusahaan ke persentase dari total penjualan atau total aset. Tergantung pada jenis analisis yang dilakukan, modelnya itu apakah pendapatan atau dalam bentuk neraca ya. Nah, atau bisa dibilang gini, common size ini analisis yang membandingkan setiap pos dalam laporan keuangan dengan total laporan yang sesuai. Terus apa namanya, yang common size ini memungkinkan perbandingan yang lebih mudah ya. Jadi untuk lebih mudah nih kita antar perusahaan dengan ukuran berbeda-beda itu melihat dari bentuk laporan keuangan. Nah, satu lagi itu ada trend analysis. Itu pemantauan perubahan dalam data keuangan dari periode ke periode untuk mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin terjadi. Nah, jadi nanti melihat tuh pola atau tren data keuangan kita selama beberapa periode, nanti ada perbandingannya lah kayak gitu. Nah, mungkin dilanjut ya. Next slide. Maaf. Nah, tujuannya untuk apa sih kayak gitu kan? Nah, tujuannya itu sebenarnya memberikan gambaran ya jelas ya. Oke, sorry, untuk common size analysis ini memberikan gambaran yang jelas tentang komposisi dari isi laporan keuangan. Terus memungkinkan melihat perbandingan yang lebih mudah antar perusahaan atau periode waktu yang berbeda. Nah, sebenarnya kapan sih digunakannya? Nah, sebenarnya digunakannya itu ketika ingin membandingkan komposisi laporan keuangan yang dari beberapa perusahaan, misalnya kita punya data perusahaan yang lain atau kita melihat dari periode waktu tertentu kayak gitu. Nah, kalau dari yang analisis tren itu tujuannya membantu manajemen nih atau investor memahami nih bagaimana kinerja perusahaan kita dari waktu ke waktu. Nah, kalau dalam analisis tren ini akan terlihat tuh data histori datanya ya dari tahun ke tahun, terus tujuannya kita akan mencoba tuh mengidentifikasi perubahan atau tren dalam hal-hal kayak seperti pendapatan, biaya, laba bersih, dan risiko keuangan lainnya. Nah, kapan sih sebenarnya trend analisis digunakan gitu? Nah, biasanya kalau trend analisis digunakan itu saat kita pengen memahami nih bagaimana kondisi keuangan perusahaan, apakah telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir atau tidak. Lalu bisa sebagai bahan evaluasi. Nah, jadi kalau kita ingin membuat evaluasi dalam perusahaan, nah pakai nih trend analisis. Terus melihat perencanaan-perencanaan strategis ke depan. Karena kita melihat polanya ya kita udah dapat, kita bisa membuat forecasting atau perencanaan nih buat ke depan bagaimana. Terus
yang pastinya nanti ke pihak manajemen akan membuat kebijakan atau strategi tertentu kayak gitu. Mungkin next slide. Nah, untuk siapa gitu. Jadi bingung nih ketika ada dua yang kiri-kiri. Ya, udah. Nah, jadi ketika melihat ini analisisnya ada dua gitu, terus kita mau buat manajemen yang mana kayak gitu. Nah, sebenarnya dia ada apa namanya penyesuaian lah ya. Ketika kita berbicara dengan manajemen perusahaan, yang mana yang kita gunakan. Misalnya kita bahas yang common sense dulu yang sebelah kanan ya. Nah, sebenarnya common sense ini cocok nih dipakai untuk manajemen perusahaan atau ke tim analisis keuangan kayak gitu. Nah, kalau manajemen perusahaan ini nanti apa namanya mengidentifikasi komponen yang dominan di dalam laporan keuangan. Terus bagaimana untuk mengambil sebuah keputusan yang strategis gitu. Nah, kalau dari tim analisis keuangan itu nanti dari tim profesional analisis keuangan itu akan menggunakan analisis common sense ini melihat atau membandingkan laporan keuangan antar perusahaan. Terus melihat perubahan dalam komposisi laporannya dari waktu ke waktu. Oke, nah kalau yang trend analisis yang sebelah kiri, di situ kan ada manajemen perusahaan, investor, sama analisis keuangan. Sebenarnya sama ya kurang lebih, cuman memang mempunyai nilai yang berbeda dan tujuan yang berbeda kayak gitu. Kalau untuk yang manajemen perusahaan di trend analisis, itu untuk mengidentifikasi tren kinerja perusahaannya, merencanakan perubahan strategis, terus mengukur pencapaian tujuan jangka panjang. Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya kayak gitu. Tapi yang bikin beda apa sih? Yang bikin beda itu ada untuk investor nih. Nah, investor kan nanti bakal melihat tuh evaluasi dari perusahaan, apakah dia memiliki tren positif atau ke arah negatif kayak gitu, dan akan melihat kinerja dari si perusahaannya kayak gitu. Nah, itu dari investor kan akan dapat membuat mempengaruhi sebuah keputusan ya, sebuah keputusan yang akan mereka pilih itu untuk berinvestasi atau dijual saham misalnya udah IPO kayak gitu. Nah, lalu ada dari analisis keuangan. Nah, kalau analisis keuangan ini bedanya yang dianalisis adalah untuk memberikan wawasan kepada klien atau mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari perusahaan kayak gitu. Kurang lebih untuk yang untuk siapa sih si analisis ini? Mungkin bisa dilanjut. Nah, manfaatnya nih manfaat dari setiap analisis ini pasti mempunyai hal yang berbeda ya. Kalau untuk yang common size itu memahami struktur biaya nih dan probabilitas dari perusahaannya. Lalu bisa mengidentifikasi perubahan dan komposisi laporan keuangan dari waktu ke waktu, lalu membandingkan kinerja dengan pesaing atau industri karena memang common size ini kan mengambil data dari apa namanya ngambil data dari bisa kita untuk kompetitor kita adu gitu data untuk perusahaan kita. Intinya itu membantu manajemen nih dalam pengambilan keputusan. Bisa juga nanti digunakan untuk pemantauan perubahan biaya produksi apa namanya dari tahun ke tahun lah kayak gitu. Terus kalau untuk analisis tren, manfaatnya itu membantu perencanaan jangka panjang, lalu memberikan wawasan tentang kinerja masa lalu, mendukung pengambilan keputusan investasi dan strategi. Nah, yang analisis tren ini untuk manfaatnya itu dapat membantu manajemen perusahaan dalam merencanakan strategi keuangan yang memang sudah melihat polanya ya, karena tren itu kan pola ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Contohnya bisa mengidentifikasi siklus bisnisnya gitu. Bisa aja kan bisnis itu ada pasang naik atau pasang surut kayak gitu. Mungkin bisa dilanjut. Nah, nah kalau apa namanya? Terus ada komponen apa sih yang harus kita punya atau variabel apa yang harus kita punya nih dalam penggunaan dari analisis tersebut kayak gitu. Untuk analisis common size itu yang pasti harus mempunyai data laporan keuangan. Nah, data laporan keuangan ini bisa dari satu atau lebih perusahaan dalam beberapa periode waktu kayak gitu. Kita mengambil beberapa perusahaan kompetitor atau milik kita sendiri lah kayak gitu. Lalu ada referensinya kayak gitu. Total referensi merujuk ke total tentu biasanya total penjualannya eh, apa namanya untuk melihat pendapatan atau total aset ya.
melihat untuk di sisi analisis neraca kayak gitu. Itu juga bisa kayak gitu. Lalu langkah-langkahnya adalah kayak kita harus memilih laporan keuangan yang mau kita analisa ya. Biasanya itu mengambil laporan laba rugi atau neraca kayak gitu. Terus eh, perhitungan total laporan untuk setiap periode. Nah, sama melihat total laporan sesuai periode dari beberapa pos yang memang sudah disesuaikan kayak gitu. Nah, sebenarnya contoh penggunaannya sih kayak melihat tabel laba kotor, laba operasi, terus laba bersih dalam bentuk persentase dari total pendapatan yang ada. Nah, kalau untuk variabel atau proses untuk analisis tren itu kita harus mempunyai data keuangan historis. Nah, data keuangan historis dari waktu ke waktu ya. Ya baiknya memang kita mempunyai misalnya ngambil dari 3 tahun yang lalu, 5 tahun lalu atau 10 tahun yang lalu ya untuk melihat tren yang pola yang jelasnya kayak gitu. Nah, tapi bisa juga tuh nanti laporan keuangan ini kita bisa mengecek seperti laba rugi neraca atau laporan arus kas nih dari beberapa tahun terakhir. Lalu, oke, periode waktunya itu waktu berturut-turut ya. Jadi waktu yang sama melihatnya. Jadi jangan mengambil waktu berbeda gitu. Kalau tahunan kita ngambil yang tahunan kayak gitu. Terus untuk dari konteks bisnis juga harus paham nih variabel untuk memahami konteks bisnis, eh, perubahan dalam industrinya atau lingkungan ekonomi kayak gitu. Nah, langkah-langkahnya adalah kita harus mengumpulkan data itu udah pasti ya. Terus kita harus memplotting nih data-datanya dalam bentuk grafik atau tabel. Uh, Terus kita harus bisa mengidentifikasi tren siklus dan fluktuasi. Nah, biasanya penggunaan itu contohnya adalah uh, digunakannya grafik pertumbuhan laba bersih misalnya selama 10 tahun terakhir kayak gitu. Mungkin itu bisa dilanjut. Oke, simpelnya adalah oke, ini analisis common size. Oke. Ini misalnya contohnya adalah misalnya perusahaan A ini di tahun 2022 memiliki pendapatan $1 juta ya. Terus ada perusahaan B $800.000. Nah, dalam analisis common size pendapatan, ya ini hilang ya. Nah, dalam common size pendapatan eh, kita ingin melihat nih presentase pendapatan dari berbagai sumber, misalnya penjualan domestik dan internasional dalam hubungannya dengan total pendapatan kayak gitu. Nah, misalkan pendapatan perusahaan A berasal dari penjualan domestik sebesar 800.000 dan penjualan internasional sebesar 200.000. Nah, makanya perusahaan A ini perhitungannya adalah 800.000 dibagi dari $1 juta dikali 100%. Nah, mendapatkan angka 80%. Nah, kalau melihat penjualan internasionalnya itu $200.000 dibagi $1 juta dikali 100%, maka akan mendapatkan angka 20%. Nah, kalau kita menghitung pendapatan perusahaan B, nah kalau perusahaan B melihat itu penjualan domestik nih 800.000 dibagi 800.000 dikali 100%, sama dengan 100%. Nah, jadi dengan informasi yang ada ini, kita bisa melihat nih perbandingan komposisi pendapatan keduanya antara perusahaan A yang memiliki 80% pendapatan dari penjualan domestik, sedangkan 20%-nya itu dari penjualan internasional. Sementara perusahaan B itu sepenuhnya bergantung pada penjualan domestik. Oke, itu contoh dari analisa common size. Kalau kita melihat analisa tren, nah kita akan mengambil data nih beberapa tahun terakhir. Misalnya kita ambil di sini 5 tahun terakhir gitu ya. 2018 $500.000, 2019 $550.000, 2020 $600.000, 2021 $650.000, dan 2022 $700.000. Yang pasti kan nilainya pasti berbeda-beda ya kayak gitu. Nah, dalam analisa tren pendapatan ini kita melihat bagaimana nih si perusahaan A telah berkembang dari tahun ke tahun. Nah, kita akan melihat nih perbandingan atau kita akan melihat perbandingan tahun ke tahun, misalnya yang tahun 2019 ke 2018 nih. 550.000 dikurang $500.000 dibagi 500.000 dikali 100%. Maka akan mendapatkan angka 10%. Oke. Di situ juga ada 2020 kita lihat versusnya ke 2019. Nah, nanti kita melihat nih pendapatan $600.000
di tahun 2020 dikurang $550.000 di tahun 2019 dibagi $550.000 lagi dikali 100%, aku mendapatkan angka 9%. Itu dan seterusnya ya, kayak gitu. Nah, dalam informasi ini kita akan melihat nih tren pertumbuhan ya pendapatan perusahaan A selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2022 akan terlihat pendapatan mereka mengalami kenaikan 7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Oke, mungkin next seharusnya udah ya. Oke, mungkin itu ya. Ini contoh singkat ya yang bisa saya jelaskan terkait analisis common size dan analisis trend. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Mumu. Baik, terima kasih Mas Reja atas penjelasannya. Oke, untuk yang terakhir yaitu model perencanaan keuangan. Atau analisis rasio ya, mohon maaf sebelumnya. Untuk yang keempat, analisis rasio, likuiditas, soliditas, aktivitas, profitabilitas, rasio pasar, dan analisis default yang akan dijelaskan oleh Kak Tami. Kepada Kak Tami, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Mumu. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan analisa rasio, likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, rasio pasar, dan analisa dukung. Di sini dalam laporan keuangan, ada beberapa analisis rasio yang akan dijelaskan dalam laporan keuangan di sini. Yang pertama adalah rasio likuiditas, yang kedua adalah rasio solvabilitas, yang ketiga adalah rasio aktivitas, yang keempat adalah rasio profitabilitas, yang kelima adalah rasio pasar. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan terkait dengan analisis DuPont. Di sini yang pertama terkait dengan analisa likuiditas ya. Terkait dengan analisa likuiditas sendiri di sini digunakan untuk mengukur bagaimana suatu perusahaan ya, kemampuan dari suatu perusahaan, aset perusahaan dalam membiayai kewajiban atau hutang jangka pendeknya atau kewajiban yang akan jatuh tempo. Di sini bisa dilihat beberapa metode perhitungan, mohon maaf. Di sini dapat dilihat dari beberapa metode perhitungan. Yang pertama adalah current ratio, yang kedua quick ratio, yang ketiga cash ratio, yang keempat adalah net working capital to total asset, dan yang kelima interval measurement. Nah, di sini dari kelima metode perhitungan terkait dengan rasio likuiditas, diharapkan bahwa nilainya itu bisa bernilai di atas 1. Kalau nilainya di atas 1, di sini mencerminkan bahwa keuangan perusahaan itu sehat. Tapi apabila nilai dari perhitungan risiko likuiditas itu kurang dari 1, diindikasikan bahwa perusahaan ini kurang sehat, seperti itu. Dan untuk yang kedua, rasio perhitungan selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Dari rasio solvabilitas sendiri, di sini kita mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membayar utang-utangnya, baik itu dalam jangka pendek, jangka panjang gitu ya, utang-utang jangka pendek ataupun jangka panjang yang menggunakan sumber daya internal maupun eksternal. Internal di sini bisa berarti modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut ataupun dari eksternal di mana perusahaan tersebut dapat melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan ataupun perbankan. Untuk rasio solvabilitas sendiri, di sini terdapat beberapa metode perhitungan. Yang pertama adalah total debt ratio, kemudian dapat dihitung juga melalui debt equity ratio, equity multiplier, long term debt ratio, time interest earn ratio, dan cash coverage ratio. Dalam perhitungan rasio solvabilitas sendiri di sini, agar dipastikan bahwa jumlah hutang itu tidak boleh melebihi dari jumlah modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan gitu ya. Karena kalau misalnya utangnya itu lebih besar berarti akan semakin menambah beban perusahaan itu sendiri gitu. Terkait dengan rasio solvabilitas di sini, manfaatnya adalah yang pertama kita jadi tahu nih kemampuan perusahaan untuk membayar hutang gitu ya. Apakah perusahaan tersebut mampu membayar hutang dari aset-aset yang dimiliki jika perusahaan tersebut itu bangkrut gitu ya atau tutup.
Kemudian yang kedua manfaatnya adalah di sini membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan gitu, untuk mengukur apakah modal atau aset yang dimiliki oleh perusahaan bisa menutup hutang-hutang yang dimiliki gitu, atau si perusahaan itu harus mencari sumber pembiayaan lain atau masih bisa ditutupi oleh modal atau aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut gitu. Kemudian rasio solvabilitas sendiri ini juga mengukur tingkat kesehatan suatu perusahaan gitu ya. Apakah kira-kira nanti ke depannya si perusahaan tersebut akan menghadapi kesulitan keuangan atau tidak gitu. Jadi sudah bisa di forecasting dari waktu atau beberapa tahun sebelumnya terkait dengan kondisi ke depannya seperti apa. Kemudian di sini terkait dengan rasio solvabilitas, ini juga sangat berguna bagi kreditur ya. Jadi dalam hal ini mungkin lembaga keuangan ataupun perbankan yang akan memberikan pinjaman kepada si debitur gitu. Terkait dengan rasio solvabilitas ini sendiri juga pihak perbankan ataupun lembaga keuangan dapat melihat kelayakan dari debitur atau perusahaan yang melakukan pinjaman seperti itu. Apakah kira-kira si perusahaan ini mampu untuk membayar kewajibannya dia setiap bulan atau tidak gitu ya. Kemudian manfaat selanjutnya ini terkait dengan reputasi dari perusahaan gitu. Kalau dia memiliki rasio solvabilitas yang baik, maka dianggap perusahaan tersebut sehat dan mampu diberikan pinjaman dan dapat diandalkan. Untuk selanjutnya adalah perhitungan rasio aktivitas. Dari rasio aktivitas sendiri di sini dilihat dari kemampuan perusahaan dalam memberdayakan atau memanfaatkan aset yang dimilikinya gitu ya. Apakah si perusahaan ini telah mampu atau telah optimal dalam memanfaatkan aset-aset perusahaan tersebut atau belum gitu. Nah, dari rasio aktivitas sendiri ini ada beberapa metode perhitungan yang digunakan gitu ya. Yang pertama adalah inventory turnover, days sales in inventory, receivable turnover, days sales in receivable, net working capital turnover, fixed asset turnover, dan total asset turnover gitu. Jadi memang pada dasarnya semakin rendah rasio ini, jadi penggunaan dari modal kerja suatu perusahaan itu jadi lebih efisien gitu ya. Kalau misalnya makin cepat perputarannya, itu mengindikasikan bahwa si perusahaan itu bisa mengkonversi menjadi kas atau menjadi aset itu lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya dia semakin lama perputarannya gitu ya, ini mengindikasikan masih kurangnya perusahaan itu dalam mengoptimalkan pemakaian aset di perusahaan tersebut. Kemudian untuk selanjutnya adalah rasio profitabilitas ya. Dalam perhitungan rasio profitabilitas sendiri di sini kita mengukur bagaimana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan atau terkait dengan penjualan aset ataupun ekuitas dari perusahaan tersebut. Ada beberapa metode yang digunakan untuk perhitungan rasio profitabilitas sendiri. Dalam hal ini adalah perhitungan profit margin, kemudian perhitungan ROA atau return on asset, kemudian perhitungan ROE atau return on equity. Tiga perhitungan tersebut yang menjadi parameter untuk perhitungan rasio profitabilitas gitu ya. Jadi semakin tinggi nilai rasionya berarti suatu perusahaan tersebut dapat menghasilkan laba yang lebih gitu ya dalam menjalankan usaha atau kegiatan usaha perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir untuk perhitungan rasio dalam hal ini adalah rasio pasar ya. Untuk rasio pasar ini dikaitkan dengan bagaimana kita mengukur nilai saham atau nilai pasar perusahaan tersebut yang ada di pasaran, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada beberapa metode yang digunakan untuk perhitungan market value ratio itu sendiri. Ada price earning ratio, kemudian PEG ratio, price sales ratio, kemudian market to book ratio, Tobin Q ratio, dan
di sini enterprise value atau EBITDA ratio. Jadi dalam rasio pasar di sini kita dapat melihat atau menjadi tolak ukur dalam perusahaan ya untuk memberikan imbalan kepada investor melalui pembagian keuntungan atau dividen perusahaan kepada investor gitu. Jadi semakin besar juga nilai pasar tersebut, berarti memang si perusahaannya itu memiliki nilai pasar yang tinggi gitu ya, dan dapat dipercaya oleh investor-investor yang ingin menginvestasikan dananya kepada perusahaan tersebut gitu. Karena tadi perusahaan mampu mengelola usaha dengan baik sehingga menghasilkan atau memberikan imbalan investasi yang baik kepada investor. Kemudian terkait dengan analisa DuPont ya, di sini analisa DuPont sendiri di sini dikembangkan oleh DuPont Company, di mana analisis ini juga dia bagaimana kita mengukur kinerja suatu perusahaan dan mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan terjadinya peningkatan atau penurunan kinerja dari suatu perusahaan gitu. Nah, dalam analisa DuPont ini kita menjabarkan ada dua komponen ya yang digunakan untuk perhitungan analisa DuPont ini. Yang pertama adalah perhitungan ROA dan perhitungan ROE gitu ya. Nah, dalam perhitungan ROE sendiri di sini kita ada 3 komponen yang dipengaruhi ya. Tiga komponen ini mempengaruhi perhitungan dari ROE gitu. Yang pertama adalah profit margin, kemudian yang kedua adalah perhitungan dari total asset turnover, dan yang ketiga adalah financial leverage gitu ya, yang dia berdampak kepada perhitungan ROE gitu. Karena nanti di sini akan terlihat bagaimana tingkat pengembalian atas ekuitas. Nah, kemudian untuk perhitungan ROA gitu ya, ROA ini hanya dipengaruhi oleh dua tadi. Dilihat dari profit margin yang dihasilkan dan total aset turnover itu sendiri. Oke, di sini tadi untuk perhitungannya dari ROA sendiri, tunggu sebentar. Oke. Dari perhitungan analisis DuPont ini sendiri tadi ya, dua komponen yang digunakan adalah perhitungan ROA dan perhitungan ROE. Dari perhitungan ROA sendiri di sini ROA ini didapatkan dari perhitungan profit margin yang dikalikan dengan total aset turnover gitu ya. Yang dimana profit margin sendiri ini adalah hasil dari pembagian net income dibagi dengan sales, kemudian dikalikan dengan sales yang dibagi dengan total aset. Sedangkan untuk perhitungan ROE-nya sendiri, di sini ditambahkan tadi perhitungan ROA, kemudian dikalikan dengan tadi equity multiplier. Nah, jadi semakin tinggi, jika suatu perusahaan ya memiliki aset yang besar tapi tidak bisa menghasilkan profit margin yang tinggi gitu ya, ini mengindikasikan bahwa si perusahaan ini dia tidak mampu menghasilkan profit atau kurang kemampuan untuk mengelola usaha atau kegiatan usahanya itu dengan baik karena tidak optimal dalam pengelolaan usahanya, sehingga menyebabkan profit marginnya ini tidak maksimal seperti itu ya. Kemudian di sini tadi kalau misalnya tadi perhitungan ROA-nya, untuk perhitungan ROA tadi di sini perhitungannya adalah profit margin dikalikan dengan total aset turnover gitu. Nah, nanti di sini akan terlihat nih apakah kinerja perusahaan itu ditopang dari kenaikan profit margin atau kenaikan dari total aset turnover, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti akan dilihat dari dua komponen tersebut mana yang memberikan kontribusi bagi nilai perusahaan gitu. Nah, nanti di situ akan dimaksimalkan untuk lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu untuk terkait dengan penjelasan analisis DuPont. Untuk penjelasan selanjutnya di bab 5 akan dijelaskan atau dijabarkan oleh Mbak Nia. Oke. Halo Kak, terima kasih.
Halo semuanya teman-teman, di sini saya Mauli Dinia ingin menjelaskan teori terakhir dari presentasi ini yaitu model perencanaan keuangan. Boleh di next, Kak? Nah, jadi model perencanaan keuangan itu kerangka kerja digunakan untuk merencanakan dan mengelola keuangan individu, bisnis, ataupun organisasi untuk masa depan. Nah, selain itu ini melibatkan analisis tentang sumber pendapatan, pengeluaran, investasi, dan strategi keuangan untuk mencapai tujuan atau target keuangan yang diinginkan oleh suatu perusahaan tersebut. Nah, model perencanaan keuangan mencakup berbagai komponen seperti ya peramalan pendapatan, proyeksi biaya, alokasi investasi, manajemen risiko, dan perencanaan pajak. Nah, setelah itu, model perencanaan keuangan ini dapat membuat rencana yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mencapai stabilitas keuangan, pertumbuhan, dan pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, selain itu, model ini juga membantu suatu perusahaan untuk mengambil keputusan untuk mengidentifikasi tentang potensial dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengatasi risiko-risiko tersebut yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Model perencanaan keuangan juga disesuaikan dengan kebutuhan suatu perusahaan sehingga menjadi alat yang sangat fleksibel dan dapat membantu untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik lagi dan lebih terinformasi lagi. Bisa teman-teman baca juga di slide ini tentang perencanaan keuangan jangka pendek dan keuangan jangka panjang tersebut. Boleh dilanjutkan, Kak? Nah, untuk 6 kunci modal perencanaan keuangan, yang pertama itu perakiraan penjualan. Perakiraan penjualan itu melibatkan estimasi pendapatan penjualan masa depan yang berlandasan data penjualan historis, analisis pasar, dan faktor-faktor lainnya. Setelah itu, perakiraan ini berfungsi sebagai dasar untuk proyeksi kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua itu laporan proforma. Laporan proforma itu meliputi laporan laba rugi, neraca proformanya juga, dan laporan arus kas proformanya tersebut. Untuk laporan ini memproyeksikan kinerja keuangan yang diharapkan dari perusahaan dengan menggabungkan perakiraan penjualan dan asumsi lainnya. Yang ketiga adalah kebutuhan aset. Kebutuhan aset ini melakukan penilaian kebutuhan aset fisik seperti kayak mesin, peralatan, ataupun real estate dan misalnya gedung dan lain-lainnya. Untuk mendukung pertumbuhan, ini membantu dalam merencanakan pengeluaran modal dan pengelolaan akuisisi aset. Yang keempat itu kebutuhan keuangan. Kebutuhan keuangan yang dimaksud ini mengidentifikasi sumber pendapatan perusahaan seperti kayak ekuitas, utang, dan ataupun laba ditahan untuk menutupi kebutuhan modal kerja, investasi, dan biaya lainnya. Setelah itu ada juga namanya penyesuaian atau kita sebut plug. Istilah plug ini dalam model keuangan ini tuh disesuaikan untuk memastikan bahwa model pada laporan tersebut itu seimbang. Contoh yang pertama itu pada neraca proforma. Nah, misalnya nih seorang CFO sedang merencanakan neraca proforma gitu ya, perusahaan untuk tahun berikutnya. Terus dia telah udah menghitung semua aset, kewajiban, dan ekuitas. Diperkirakan berdasarkan data yang ada. Namun, untuk menjaga keseimbangan akuntansi, dia perlu nih menggunakan elemen plug tersebut dengan menambahkan atau mengurangkan jumlah tertentu pada laporan neracanya agar biar tetap seimbang. Nah, ada lagi contoh lainnya misalnya dalam perhitungan rasio keuangannya. Misalnya analisis keuangan di suatu perusahaan gitu, menghitung rasio keuangan tertentu seperti kayak rasio utang terhadap ekuitas. Dia memiliki nih data utang dan ekuitas saat itu, terus dan data untuk beberapa periode tertentu, dan data ekuitas tidak tersedia lainnya nih yang belum dihitung. Nah, dalam hal ini dia dapat menggunakan elemen plug untuk mengestimasi ekuitas pada periode yang belum dia milikin selama memiliki data lengkap sehingga dia dapat menghitung rasio keuangan yang diinginkannya. Nah, yang terakhir ini, kunci terakhir ini ada di asumsi ekonomi. Asumsi ekonomi ini mencakup tingkat suku bunga, tingkat inflasi, kurs mata uang, dan tren makroekonomi.
membuat asumsi yang akurat untuk mengembangkan proyeksi keuangan yang sangat realistis. Boleh dilanjut, Kak, slide-nya. Nah, what is determines growth? Teman-teman bisa baca ya buat teman-teman semua untuk definisi pertumbuhan dalam model perencanaan keuangan. Nah, yang pastinya determine growth ini nih pertumbuhan yang mempunyai beberapa faktor kunci yang mencakup yang pertama itu pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan apa sih? Pertumbuhan penjualan itu tuh perluasan pasar yang ada, masuk ke pasar baru, memperkenalkan produk atau layanan baru, atau meningkatkan strategi penjualan dan pemasaran. Yang kedua, profitabilitas. Perusahaan perlu nih menghasilkan keuntungan untuk reinvestasi dalam bisnis dan menjaga pertumbuhan perusahaan. Margin keuntungan, peningkatan efisiensi, dan pengelolaan biaya semuanya berperan dalam profitabilitas. Selanjutnya itu ada investasi modal. Investasi modal itu adalah perusahaan berinvestasi dalam peralatan baru, misal teknologi, infrastruktur, ataupun akuisisi untuk memperluas operasinya perusahaan tersebut. Nah, ketersediaan dan biaya modal dapat juga nih mempengaruhi laju pertumbuhannya suatu perusahaan. Setelah itu ada di posisi di pasar. Posisi di pasar yang dimaksud itu posisi perusahaan yang kuat di pasar termasuk pengenalan suatu brand perusahaan dan keunggulan kompetitif dapat memfasilitasi pertumbuhan. Perusahaan yang dapat membedakan diri di pasar seringkali lebih baik posisinya untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya itu ada di inovasi. Apa sih itu inovasi? Inovasi itu upaya perusahaan inovasi dalam penelitian dan pengembangan dapat mendorong pertumbuhan dengan menciptakan produk baru gitu ya, atau meningkatkan produk yang ada. Menjaga keunggulan atas pesaing melalui inovasi sangat penting untuk pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Setelah itu manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang efektif termasuk mengelola utang, mengoptimalkan modal kerja, dan mengalokasikan sumber daya secara bijaksana. Selain itu juga ada tren ekonomi dan industri. Pertumbuhan dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi lebih luas dan tren industri yang sangat spesifik. Selanjutnya ada di manajemen risiko. Untuk perusahaan mengelola risiko itu termasuk risiko operasional, keuangan, dan risiko pasar sangat penting untuk pertumbuhan yang berkelanjutan pada perusahaan. Dan yang terakhir itu ada di perencanaan strategis pada perusahaan. Pertumbuhan perusahaan harus menjadi bagian dari rencana strategis yang terdefinisi dengan baik yang menentukan tujuan, pasar target, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan pertumbuhan suatu perusahaan tersebut. Boleh Kak, di next slide-nya. Nah, untuk presentasi penjualan. Presentasi penjualan biasanya digunakan dalam perencanaan keuangan dan analisis keuangan untuk menghubungkan beberapa komponen laporan keuangan dengan penjualan perusahaan ataupun pendapatan perusahaan. Biasanya metode ini untuk mengevaluasi sejauh mana sih berbagai biaya perusahaan, aset, atau kewajiban berkontribusi terhadap hasil penjualan suatu entitas. Nah, selain itu, presentasi penjualan dapat membantu memahami seberapa besar dampak setiap elemen terhadap profitabilitas dan kinerja keseluruhan perusahaan tersebut. Misalnya, menggunakan presentasi penjualan, analisa keuangan dapat melihat berapa persen biaya produksi dari total penjualan dan mengevaluasi apakah ada potensi efisiensi dalam manajemen biaya produksi suatu perusahaan tersebut. Begitu juga dengan aset. Analisis dapat menilai apakah aset yang digunakan dalam operasi bisnis efisien dan apakah mereka sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan pada perusahaan tersebut. Metode presentasi penjualan alat yang berguna untuk membantu manajemen dan memangku kepentingan dalam mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan suatu perusahaan dalam rangka mencapai profitabilitas yang lebih baik dan efisiensi operasional. Nah, dalam presentasi penjualan ini ada banyak contohnya. Saya akan menyebutkan 3 contoh, yaitu contoh dalam perencanaan anggaran, proyeksi keuangan, dan analis kinerja. Yang pertama itu contoh di perencanaan anggaran. Dalam perencanaan anggaran, perusahaan dapat nih menetapkan target presentasi penjualan untuk tiap departemen atau produk. Misalnya, perusahaan mungkin merencanakan agar produk baru mereka menyumbang 20% dari total penjualan tahunan.
Nah, contoh yang kedua di proyeksi keuangan. Dalam proyeksi keuangan, presentasi penjualan digunakan untuk memproyeksikan pendapatan di masa depan. Misalnya jika penjualan bulan lalu menyumbang 30% dari total penjualan tahun ini, ya mungkin perusahaan dapat menggunakan presentasi tersebut untuk meramalkan pendapatan bulan depan. Nah, yang terakhir contohnya ada di analisis kinerja. Dalam analisis kinerja keuangan, perusahaan dapat memantau apakah presentasi penjualan dari suatu produk atau segmen bisnis tertentu meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Nah, ini membantu dalam mengevaluasi efektivitas strategi penjualan dan pemasaran. Boleh Kak dilanjut slide-nya? Nah, bagaimana sih metode presentasi penjualan ini bekerja? Yang pasti yang pertamanya itu identifikasi hubungan kunci. Apa sih yang dimaksud identifikasi hubungan kunci? Langkah pertama ini tuh mengidentifikasi hubungan historis antara beberapa item keuangan dan pendapatan penjualan pada metode presentasi penjualan. Nah, untuk step selanjutnya mengestimasi penjualan. Mengestimasi penjualan itu adalah hitung estimasi pendapatan penjualan perusahaan masa depan untuk periode yang Anda ingin ramalkan. Ini dapat didasarkan pada analisis pasar, tingkat pertumbuhan historis, atau data relevan lainnya. Langkah yang ketiga, menggunakan rasio presentasi. Nah, langkah ini menggunakan hubungan historis yang diidentifikasi pada langkah yang pertama tadi nih, untuk menghitung nilai-nilai yang diharapkan untuk item keuangan tertentu. Nah, kalikan pendapatan penjualan yang diproyeksikan dengan rasio presentasi historis untuk menentukan jumlah yang diharapkan untuk item-item tersebut. Langkah selanjutnya, melakukan pengumpulan proyeksi. Nah, di langkah ini, setelah menghitung nilai-nilai yang diharapkan untuk setiap item keuangan, kumpulkan mereka menjadi satu set laporan keuangan yang diproyeksikan termasuk laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Nah, untuk step selanjutnya itu ada di ulasan dan penyesuaian. Di langkah ini secara berkala, finansial melakukan tinjau dan menyesuaikan proyeksi sesuai kebutuhan. Kondisi pasar dan keadaan bisnis ya bisa dapat berubah kapan aja soalnya. Boleh dilanjutkan Kak slide-nya? Nah, teman-teman bisa lihat ya di presentasi ini, di slide ini maaf, untuk rumusnya tersebut bisa teman-teman screenshot ataupun catat. Boleh di next slide, Kak. Nah, kita langsung ngebahas contoh case-nya ya, metode presentasi penjualan. Nih, di misalnya perusahaan XYZ di tahun 2015 nih penjualan naik 10%. Di atas penjualan tahun sebelumnya. Kemudian dividen per lembar saham DPS 11,5 tahun di tahun 2015. Dan dividen ini diharapkan meningkat sebesar 8% untuk menjadi $1.25 karena 50 juta lembar. Nah, untuk kasus ini buatlah laporan laba rugi pro forma dengan menggunakan metode proyeksi laporan keuangan, terus gunakan AFN, dan berapa sih jumlah tambahan modal yang dibutuhkan. Misalnya asumsikan pada tahun 2014 perusahaan beroperasi penuh. Manajer keuangan udah nentuin nih pendanaan untuk dana tambahan yang dibutuhkan oleh Westlagi sebesar 25%, obligasi sebesar 25%, dan saham sebesar 50%. Boleh dilanjutkan, Kak? Nah, untuk jawabannya yang pertama, meramalkan laba rugi. Bisa tadi kita bacakan ramalan penjualan tahun 2015 dengan tingkat pertumbuhan 10%. Jadi artinya 1 tambah 0,1 sama dengan 1,1 dikali $3.000 yang menghasilkan $3.300. Setelah itu presentasi ramalan untuk biaya kecuali depresiasi, yang dimana 2.616 dibagi 3.000 ya sama dengan 0,87. Untuk selanjutnya presentasi ramalan untuk depresiasi yang dimana 100 bagi 1.000 yang menghasilkan 0,1. Jadi proyeksi dividen ya 1,25 kali 50 juta sama dengan ya $62.5 ya, atau bisa kita ya bulatin, bisa dilihat jadi $63. Boleh lanjutin Kak?
Nah, untuk cara meramalkan neraca rasio kas terhadap penjualan. Yang tadi kan disebut 10, jadi 10 bagi 3.000 sama dengan 0,03. Terus untuk perhitungan rasio piutang terhadap penjualan, bisa kita hitung tadi 375 dibagi 3.000 sama dengan 0,125. Nah, untuk rasio persediaan terhadap penjualan, tadi kan 615 bagi 3.000 sama dengan 0,205. Nah, artinya untuk rasio nilai buku pabrik dan peralatan terhadap penjualan untuk melakukan kapasitas perusahaan penuh itu 1.000 bagi 3.000 yang sama dengan 0,3. Akhirnya rasio hutang terhadap penjualan ya 60 bagi 3.000 sama dengan 0,02. Boleh lanjutin, Kak? Nah, untuk rasio akrual terhadap penjualan tadi yang kita hitung 140 bagi 3.000 menghasilkan rasio akrualnya itu 0,046. Nah, untuk perhitungan laba di tahun 2015 ini tinggal kita jumlah saja laba di tahun 2014 ditambah tambahan laba di tahun yang tadi kita hitung sama dengan 766 tambah 68. Jadi artinya laba di tahun 2015 itu sebesar 834. Ramalan kewajiban dan ekuitas yang ditampilkan pada ramalan satu tadi nih hanya sebesar 2.000 dolar 088, tidak sama dengan nilai aktivitasnya. Karena itu neraca harus imbang nih, maka perlu dicari tambahan sebesar, artinya 2.800 tadi dikurang 2.200 yang menghasilkan 112. Boleh lanjutkan, Kak? Nah, untuk yang disebut tambahan FN ini, FN memperoleh kombinasi pinjaman bank sebagai wesel tagih, obligasi, dan penjualan saham, bauran pendanaan untuk peroleh dana sebesar 112. Maka itu wesel tagihnya, artinya tadi kan 25% tuh yang diminta, artinya 25% dikali 112 tersebut sama dengan 28 dolar. Dan obligasi tadi 25% pula dikali 112 dolar, menghasilkan 28 dolar, dan saham biasa tadi 50% ya dikali 112 tersebut sama dengan 56. Boleh dilanjutkan, Kak, slide-nya. Ke sebelumnya deh, Kak. Sebelumnya lagi. Ya, estimasi. Nah, langkah-langkah dalam estimasi neraca proforma. Buat teman-teman bisa baca ya semua untuk langkah-langkah estimasi neraca proforma. Tadi sebenarnya masuk juga ke kita bahas di case sebelumnya, tapi ini kita jabarin lagi untuk lebih spesifik dan detailnya langkah-langkahnya seperti apa untuk estimasi neraca proforma ini. Yang saya akan jelaskan di slide ini pentingnya langkah-langkah estimasi neraca proforma. Pentingnya itu yang pertama, perencanaan keuangan yang terstruktur. Estimasi neraca proforma memberikan informasi yang penting bagi manajemen dan perusahaan. Terus yang kedua, langkah-langkah ini tuh penting karena pemantauan kinerja. Karena membandingkan neraca proforma dengan neraca aktual, perusahaan dapat melihat sejauh mana nih mereka mencapai target dan apakah perlu melakukan penyesuaian atau tindakan koreksi untuk laporan tersebut. Nah, selanjutnya itu penting juga untuk manajemen resiko. Kenapa? Karena estimasi neraca performa juga membantu nih dalam mengidentifikasi risiko potensial. Misalnya, jika proyeksi menunjukkan peningkatan utang yang signifikan di masa depan, ini dapat menjadi indikasi risiko keuangan yang perlu dikelola dengan hati-hati. Nah, untuk lanjutannya penting karena komunikasi dengan pihak eksternal atau bisa kita bilang ya untuk para investor. Karena neraca proforma juga penting dalam berkomunikasi untuk investor seperti kayak kreditor atau auditor. Proyeksi keuangan yang kuat itu dan terinci dapat meningkatkan kepercayaan atau mendukung pengumpulan dana eksternal jika ya diperlukan. Nah, yang terakhir pentingnya kenapa? Yaitu karena perencanaan strategis. Proses estimasi neraca proforma juga memungkinkan perusahaan untuk merencanakan strategi keuangan jangka panjang mereka. Ini membantu dalam menentukan nih apakah perusahaan memiliki gitu sumber daya yang memadai untuk mendukung pertumbuhan perusahaannya mereka.
Boleh lanjut Kak slide-nya. Nah, untuk pertumbuhan dan ketumbuhan dana eksternal. Pertumbuhan dan ketumbuhan dana eksternal merupakan dua konsep yang penting dalam konteks keuangan perusahaan dan perencanaan keuangan. Pentingnya ini, pertumbuhan dan ketumbuhan dana eksternal terletak pada kemampuannya untuk mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan perusahaan, seperti kayak inovasi dan strategi bisnis untuk jangka panjangnya. Tapi perlu diingat nih, kalau kedua konsep ini juga kadang tuh harus seimbang, bukan kadang sih, maksudnya harus seimbang dengan berkelanjutan keuangannya, manajemen risikonya, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban secara finansialnya. Pertumbuhan dana eksternal pada kemampuan perusahaan itu untuk mengakses sumber dana dari luar nih, seperti misalnya pinjamannya bank, penjualan saham, ataupun investor eksternal lainnya. Pertumbuhan ini tuh penting karena bisa menjadi sumber dana yang diperlukan untuk ekspansi suatu perusahaan, investasi dalam aset produk, penelitian, pengembangan, ataupun untuk mengatasi kebutuhan modal kerjanya suatu perusahaan tersebut. Nah, dengan akses yang memadai nih terhadap dana eksternal, perusahaan dapat nih mengambil peluang pertumbuhan yang mungkin tidak tercapai hanya menggunakan sumber daya internal. Ketumbuhan dana eksternal berkaitan dengan kemampuan suatu perusahaan tersebut untuk menjaga keseimbangan dan berkelanjutan dalam penggunaan sumber dana eksternal. Selain itu juga ketumbuhan dana eksternal mencakup pengelolaan utang yang efisien, pembayaran bunga, dan pokok yang tepat waktu, serta penggunaan dana eksternal untuk menghasilkan keuangan suatu perusahaan yang cukup untuk melunasi kewajiban. Ketumbuhan dana eksternal itu selain penting juga karena perusahaan perlu memastikan juga bahwa tingkat pengembalian dari penggunaan dana eksternal melebihi biaya penggunaannya. Ya, at last but not least, ketumbuhan dana eksternal itu yang sehat juga bisa nih kita mencerminkan kepercayaan investor dan kreditor terhadap kemampuan perusahaan kita untuk mengelola keuangan secara bijaksana. Boleh dilanjut? Nah, kita udah sampai di slide slide terakhir di presentasi ini, yaitu mengenai IGR dan SGR. Semoga teman-teman masih nonton ya ini semua dan semangat. Nah, untuk IGR dan SGR ini, IGR itu tuh internal growth rate dan SGR itu sustainable growth rate. Apa sih IGR dan SGR ini? IGR SGR ini tuh dua konsep penting dalam model perencanaan keuangan yang membantu menilai kemampuan perusahaan untuk tumbuh secara internal berkelanjutan. IGR tuh mencerminkan sejauh mana perusahaan dapat menggunakan keuntungan yang dihasilkan secara internal tanpa mengambil resiko tambahan utang dan pembiayaan eksternal. Kalau IGR tuh menggambarkan potensi pertumbuhan organik perusahaan lah istilahnya, dan membantu juga menilai apakah perusahaan dapat membiayai pertumbuhannya sendiri. Nah, kok berbeda dengan SGR? Untuk SGR tuh memperhitungkan laba yang ditahan, kebijakan dividen, dan kinerja keuangan perusahaan dalam menentukan apakah pertumbuhan perusahaan dapat dipertahankan dengan cara yang berkelanjutan dengan cara yang sama. Nah, selain itu juga SGR tuh memperhitungkan selain itu juga kayak IGR dan SGR ini kedua konsep yang membantu manajemen dalam perencanaan pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan seperti sumber daya yang tersedia. Contoh misalnya di IGR, anggaplah sebuah perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk elektronik mengalami pertumbuhan penjualan tahunan sebesar 10%. Perusahaan merencanakan untuk menggunakan laba yang dihasilkan untuk mendanai pertumbuhannya tanpa mengambil utang tambahan atau menjual saham yang lebih lanjut. Dalam hal ini, IGR perusahaan itu sebesar 10%. Berarti dapat mencapai pertumbuhan sebesar 10% per tahunnya dengan menggunakan sumber dana internalnya aja.
Nah, selain itu kayak seperti laba ini dihasilkan dengan aset yang ada tanpa menggandakan dana eksternal. Jadi tidak perlu lagi tambahan dana istilahnya kalau EGR. Nah, kalau contoh SGR ini misalnya nih perusahaan XYZ merencanakan kebijakan dividen yang konsisten, yang dimana mereka perlu membayar tuh misalnya 30% dari laba bersihnya mereka kepada para investor dan mempertahankan 70% sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan. Perusahaan XYZ ini memiliki laba bersih tahunan artinya sebesar $1 juta dan memiliki total ekuitas pemegang sahamnya artinya sebesar $5 juta. Contoh dalam perhitungan SGR ini bisa teman-teman tulis untuk teman-teman catat, artinya perhitungannya seperti ini. Artinya laba bersih dikali 1 kurang dividen payout ratio dan dibagi total ekuitas pemegang sahamnya. Nah, artinya kalau misal kita hitung kan $1 juta tadi dikali 1 kurang 0,30 dibagi $5 juta yang dimana menghasilkan 14%. Yang berarti perusahaan dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan sebesar 14% per tahunnya untuk ke depan nih, untuk mempertahankan kebijakan dividennya dan menggunakan laba ditahan untuk membiayai pertumbuhan. Nah, sekian dari bagian model perencanaan keuangan. Terima kasih, aku balikin ke kakak. Baik, terima kasih Kania atas penjelasannya. Sekian presentasi kami terkait analisa laporan keuangan dan model perencanaan keuangan. Mohon maaf lebih dan kurang karena kesalahan milik kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mumu dan semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Sparta dan kasih semuanya. Terima kasih Pak Sparta. Di Pak Panta. Uh,